Dengerin deh, dari bengkel produksi legendaris di Jerman, lahirlah sebuah ikon yang benar-benar mengubah wajah perang darat modern. Nah, kali ini kita akan bedah kisah tentang Leopard 2. Dan secara spesifik, dua varian puncaknya, 2A7 Plus dan 2A8. Yuk, kita lihat gimana kombinasi kekuatan, teknologi, sama ketahanan ini bisa jadi standar emas untuk tank tempur di seluruh dunia. Kalau kita ngomongin soal rekayasa presisi Jerman, itu bukan cuma omong kosong ya. Dan Leopard ini adalah bukti hidupnya. Selama puluhan tahun, platform ini terus berevolusi, selalu jadi patokan yang coba dikejar sama negara-negara lain. Ini tuh bukan sekedar mesin perang, ini adalah warisan kekuatan yang terus beradaptasi dengan zaman. Tapi pertanyaannya, apa sih yang bikin tank ini laku keras banget di luar Jerman? Oke, mari kita lihat jangkauan globalnya, yang jadi bukti kalau Leopard 2 itu udah jadi standar internasional pilihan banyak negara. Coba deh lihat, dari pasukan Bundeswehr Jerman sendiri, sampai ke panasnya gurun Qatar, terus ke jantung Eropa di Hungaria, Republik Ceko, dan Lituania, Leopard 2 jadi pilihan utama militer yang maunya cuma yang terbaik. Ini bukti nyata soal keandalan dan dominasinya di panggung dunia. Nah sekarang kita bahkan fokus ke salah satu varian paling canggih yang lagi beroperasi saat ini, Leopard 2A7 Plus. Anggap aja ini tolok ukur tank tempur utama zaman sekarang. Jadi gini, 2A7 Plus ini dikembangin sama Krauss-Maffei Wegmann dan pertama kali muncul di tahun 2010. Desainnya itu benar-benar jawaban untuk medan perang modern. Nggak cuma buat duel tank di lapangan terbuka, tapi juga buat bisa selamat di pertempuran kota yang brutal, di mana ancaman bisa datang dari mana aja, dari atas, bawah, kiri, kanan. Oke, kita ngolongin soal daya gempurnya. Meriam utamanya 120 mm L55, itu udah luar biasa. Tapi kuncinya ada di amunisi yang bisa diprogram. Artinya, kru bisa nyetel pelurunya buat meledak di udara, tepat di atas parit pertahanan musuh, atau buat nembus dinding beton dulu, baru meledak di dalam. Fleksibilitas ini ditambah senapan mesin dan granat asap, bikin dia jadi sangat mematikan di berbagai skenario. Terus, gimana caranya gerakin monster seberat 66,5 ton ini? Ya, dengan mesin V12 berkekuatan 1.500 tenaga kuda. Kekuatan segila ini ngasih mobilitas dan kecepatan yang bikin kaget untuk kendaraan segede ini. Jadi dia tetap bisa bermanuver dengan lincah di medan perang. Tenaga sebesar itu butuh perlindungan yang sepadan kan? Armor kompositnya itu canggih banget. Perpaduan material kayak baja, tungsten, dan keramik. Tapi yang paling jenius itu desainnya yang moduler. Anggap aja kayak baju zirah yang bisa diganti dan di-upgrade kalau musuh punya senjata baru. Dan yang paling penting, dia udah siap buat dipasangin sistem perlindungan aktif. Udah antisipasi buat ancaman masa depan. Nah ini dia pertanyaan krusialnya. Gimana caranya bikin sesuatu yang udah dianggap standar emas jadi lebih baik lagi? Jawabannya ternyata bukan sekedar upgrade biasa, tapi sebuah lompatan besar. Lompatan itu adalah Leopard 2A8. Dan kita nggak lagi ngomongin pembaruan kecil-kecilan ya, ini beneran lompatan ke generasi berikutnya. Ini poin yang harus kalian tahu. Selama 30 tahun, Jerman itu nggak memproduksi chassis Leopard 2 yang baru. Mereka juga modernisasi yang udah ada. Nah, Leopard 2A8 ini tank yang dibangun dari nol. Ini menandakan era baru dan komitmen baru buat kekuatan lapis baja mereka. Dan ini salah satu peningkatan paling revolusioner, sistem perlindungan aktif trofi. Kalau 2A7 Plus tadi baru siap dipasang, di 2A8 ini udah jadi fitur standar. Bayangin aja, ada perisai tak terlihat di sekeliling tank. Radar deteksi misil yang datang, sistemnya langsung ngelacak lintasannya, terus nembakin proyektil buat ngancurin ancaman itu di udara. Ini benar-benar mengubah cara tank bertahan hidup. Tapi 2A8 itu bukan cuma soal pertahanan, otaknya juga di-upgrade. Sistem pengamatan 360 derajatnya bikin kru seolah-olah bisa melihat menembus badan tank. Jadi bisa deteksi ancaman dari segala sudut tanpa harus keluar. Arsitektur digitalnya mengubah tank ini jadi pusat informasi di jaringan pertempuran. Bisa berbagi data lokasi musuh secara instan dengan pasukan kawan. Semua ini bikin kru bisa ngambil keputusan jauh lebih cepat dan lebih baik. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita jajarin keduanya. Gimana sih sebenarnya evolusi dari A7 Plus ke A8 kalau kita lihat perbandingannya? Perbandingannya jelas banget kan? Tenaga mesinnya naik. Sistem perlindungannya loncat jauh, dari yang pasif modular jadi aktif standar. Jangkauannya juga nambah hampir 60%. Tapi coba deh perhatiin baris terakhir. Meskipun masih pakai meriam 120 mili, sasis 2A8 itu udah dirancang dari awal buat bisa dipasangi meriam 130 mili yang jauh lebih kuat di masa depan. Ini namanya pemikiran jangka panjang. Dan inilah yang membawa kita pada masa depan pertempuran darat.
Nah, poin tentang kesiapan untuk masa depan ini penting banget, dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Para insinyur nggak cuma bikin tank yang lebih baik buat hari ini, mereka membangun platform yang bisa beradaptasi buat hari esok. Kemampuan buat pasang meriam 130 mm yang jauh lebih kuat tanpa harus bongkar pasang besar-besaran, itu bukti nyata dari pemikiran jangka panjang yang brilian. Dengan evolusi dari 2A7 Plus ke 2A8, Jerman udah ngasih sinyal yang sangat jelas. Mereka berniat untuk tetap jadi yang terdepan dalam teknologi kendaraan lapis baja. Dengan kemampuannya untuk terus ditingkatkan, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah Leopard akan terus mendominasi, tapi untuk berapa lama lagi.